semua yang berada di kelas ini. Di luar sana sudah banyak yang saatnya sedang istirahat, tapi Bapak dan Ibu adalah guru-guru hebat, kepala sekolah hebat, dan pengawas yang hebat, yang selalu ingin mengembangkan diri. Jangan segan-segan Bapak dan Ibu, tulis pengalaman Bapak dan Ibu sebaik mungkin, namun ingat, masih dengan tata tulis karya tulis ilmiah. Ya, terima kasih. Selamat datang kepada para peserta webinar series Guru Menulis. Kali ini kita sudah masuk ke series 3, yaitu praktik membuat best practice. Acara hari ini akan dipandu langsung oleh moderator handal kita, yaitu Ibu Eni Handayani. Dan materi akan disampaikan oleh pakar yang sudah mumpuni dalam membuat best practice, yaitu Ibu Dokter Ibu Dokter Kun Sriwardani MPD. Bapak Ibu akan dibimbing langsung oleh para pembimbing yang handal juga dalam menulis best practice. Bila sama-sama kita mulai acara ini yang akan dipandu oleh Ibu Eni Handayani. Silakan Ibu Eni. Baik, terima kasih Bu Anis. Bapak Ibu, kita masih menunggu peserta ya, belum gabung dengan kita. Insya Allah yang daftar ke kita ada 140-an peserta ya, yang sudah dibagi menjadi room. Kita mulai saja kegiatan kita sore ini. Ya. Sebelumnya untuk para peserta yang belum mengubah namanya, merename namanya, silakan untuk merename namanya sesuai dengan pembagian room, pembagian kelompok yang sudah panitia berikan. Untuk memudahkan nanti para peserta memasuki roomnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat sore. Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan secara virtual dalam kegiatan LPM Lingkar Pendidikan Madani di Guru Menulis tema 3, yaitu praktik menulis best practice. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita mulai kegiatan ini kurang lebih 2 jam kita akan melaksanakan kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Dewan Pembina LPM, Bapak Dewan Pengawas, Bapak Ibu Pengurus, dan yang kami banggakan peserta webinar series LPM pada sore hari ini, yang kami banggakan. Untuk memulai kegiatan ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah, dan untuk yang di luar agama Islam berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kita sore ini dimulai dengan sambutan dari Ibu Ketua LPM kita, yaitu Ibu Dr. Helmiati,
Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Pengurus Yayasan Lingkar Pendidikan Madani. Yang kami hormati narasumber, rekan saya Ibu Dr. Pun Sriwardani MPD. Yang kami hormati tim pendamping kegiatan praktek menulis best practice, serta Bapak Ibu peserta webinar praktek menulis best practice yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada hari ini dapat mengikuti webinar kegiatan menulis best practice pada Yayasan Lingkar Pendidikan Madani. Bapak Ibu, mungkin setiap acara webinar kami selalu memperkenalkan Yayasan Lingkar Pendidikan Madani ini karena tak kenal maka tak sayang. Supaya sayang, maka kami senantiasa memperkenalkan Yayasan Lingkar Pendidikan Madani ini. Yayasan Lingkar Pendidikan Madani ini sesuai dengan logonya berupa lingkaran, merupakan wujud dari kebersamaan membangun peradaban pendidikan yang berkemajuan. Dengan visi yaitu menjadikan SDM unggul, inovatif, dan berkarakter. Beberapa misi kami yaitu mengadakan pelatihan kreativitas dan inovasi pendidikan, mengadakan pelatihan menulis karya ilmiah. Pelatihan-pelatihan ini sampai mulai dari LPM ini di launching sampai hari ini kali yang ke-7 webinar kami. Yang pertama, waktu itu kami dengan seri menjadi guru Agile, dan saat ini menulis ya, menuang pengalaman dalam menulis kemarin, dan sekarang praktek menulis best practice. Nah, begitu juga kami menyediakan fasilitasi, konsultasi, pengembangan diri, mengadakan penelitian di bidang pendidikan, dan fasilitasi penerbitan buku pendidikan. Insya Allah nanti setelah selesai praktek menulis ini, menulis best practice ini, nanti teman-teman yang layak untuk dipublikasikan, kami akan himpun ya, tulisan yang layak untuk dipublikasikan akan kami himpun dalam sebuah buku. Insya Allah menjadi buku perdananya Lembaga Yayasan Lingkar Pendidikan Madani. Dan juga kami nanti akan memilih 3 terbaik dari karya best practice ini untuk dipresentasikan pada 2 minggu yang akan datang, hasil karya best practice dari Bapak Ibu semua, 3 yang terbaik untuk didiseminasikan kepada rekan-rekan guru se-Indonesia. Nah, Bapak Ibu, selamat bergabung di Lingkar Pendidikan Madani, mengasah kemampuan, mengasah kompetensi untuk pendidikan, peradaban pendidikan yang lebih maju, dari kita untuk kita melahirkan generasi yang hebat. Mudah-mudahan dari kegiatan praktek menulis best practice ini menghasilkan karya yang bermanfaat untuk dunia pendidikan, untuk guru-guru di seluruh Indonesia, menjadi ladang amal ibadah bagi Bapak Ibu semua yang telah menceritakan pengalaman terbaiknya dalam mengajar, ya, dalam mengelola lingkungan sekolah, ya, dan lain-lainnya. Insya Allah menjadi ladang amal Bapak Ibu semua karena bermanfaat di dunia pendidikan untuk guru-guru se-Indonesia. Selamat bergabung, selamat berlatih, selamat melahirkan karya best practice yang bermanfaat untuk pendidikan yang lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ketua Pengurus LPM, Ibu Dr. Helmiati yang sudah menyampaikan paparannya tentang LPM dan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar series ketiga LPM, pada sore hari ini agak sedikit berbeda dari webinar sebelumnya karena
webinar series ini kita akan langsung praktik menulis best practice. Jadi seluruh peserta nanti akan didampingi oleh 11 pendamping yang akan memasuki masing-masing room untuk praktik menulis best practice ini. Dan kita akan didampingi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Kun Sriwardani MPD. Beliau akan mendampingi kita untuk memberikan materi dan paparan bagaimana nanti kita akan menulis best practice ini. Ibu Dr. Kun Sriwardani adalah pengawas Madrasah Aliyah dari Kementerian Agama Jakarta. Baik, sedang azan asar, kita break dulu ya Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan setelah azan selesai. Baik, terima kasih Bu Anis yang sudah mendampingi para peserta. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, sudah siap ya setelah kita break untuk sholat asar, kita lanjutkan kembali kegiatan kita yang dimulai dengan pemaparan oleh Ibu narasumber kita yang sudah siap mendampingi kita, yaitu Ibu Dr. Kun Sriwardani MPD. Bagaimana Ibu, kita sapa dulu Ibu Dr. Kun? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Sehat ya Ibu ya? Ceria sekali. Alhamdulillah. Semua di sini sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita ya, walaupun di virtual ya. Bapak dan Ibu sehat semua. Saya harapkan sehat semua. Nah, inilah bentuk pertemuan yang memang dianjurkan oleh pemerintah ya secara virtual. Baik. Silakan Ibu. Suara saya bisa diterima dengan baik? Sangat baik Ibu, sudah terdengar jelas. Baik. Silakan untuk memulai pemaparan dari Ibu Dr. Kun. Silakan Ibu. Oh, jadi tanpa pembukaan dulu Ibu Eni? Atau bagaimana? Kita langsung ke makalah? Kita sudah pembukaan Ibu tadi sebelum dokter datang ya. Jadi teman-teman semua dan Ibu Dokter, mohon maaf saya mungkin sedikit menjelaskan. Jadi untuk sesi kita di webinar kali ini agak sedikit berbeda ya, tadi saya sampaikan. Nanti akan ada pemaparan dari Ibu Dokter Kun tentang materi kita, yaitu praktik menulis best practice. Kemudian setelah Ibu Dokter memaparkan, nanti Bapak dan Ibu langsung praktik di breakout rooms masing-masing ya. Nanti akan diatur oleh admin kami untuk masuk ke breakout rooms masing-masing. Dan untuk Ibu Dr. Kun sendiri nanti akan menyampaikan materinya dengan 4 sesi Bapak Ibu ya. Sesi pertama yaitu bagaimana kita membuat judul dan pendahuluan untuk best practice. Kemudian sesi kedua tentang kajian teori best practice itu sendiri. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Serta yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dari masing-masing sesi nanti, teman-teman semua akan diarahkan ke breakout rooms masing-masing kelompok yang akan didampingi oleh pendamping yang sudah siap di tengah-tengah kita. Seperti itu mungkin Ibu Dokter dan teman-teman. Saya persilahkan kepada Ibu Dokter untuk memulai pemaparan di sesi pertama ini. Silakan Ibu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta di sini ya, untuk kita hari ini berlatih penyusun best practice. Kegiatan seri berikutnya dari yang seri pertama sudah saya buka. Nah, hari ini kita praktek Bapak dan Ibu, ya, mudah-mudahan kita bersama-sama dalam sesi kali ini akan mendapatkan sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh kita semua selaku tenaga pendidik yang ingin mengembangkan potensi ataupun profesi. Jadi ini untuk kita semua, kebutuhan kita semua melalui penyusunan best practice. Penyusunan best practice, saya kembali ya Bapak dan Ibu, boleh saya share screen, mulai saya share screen. Bu Eni, saya Silakan Ibu. Sudah terlihat? Sudah bisa terlihat Bu Eni? Sudah bisa terlihat Bapak dan Ibu terlihat. semuanya? Sudah. Teman-teman Baik, Bapak dan Ibu. Ya, saya tidak perlu mengulangi apa itu best practice, apa itu ya Bapak dan Ibu, tapi hanya mengulas Bapak dan Ibu. Agar hari ini kita mendapatkan merecall kembali apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama dulu ya Bapak dan Ibu. Apa yang dibutuhkan ketika kita menyusun best practice atau kita mau ngapain dulu sih best practice, begitu kan Bu Eni? Ya, baik. Ya Ibu, mohon maaf ini belum terlihat PPT-nya Ibu. Oh, belum terlihat. Ya, baru terlihat untuk apa? Dokumen filenya saja, belum terlihat PPT. Sudah terlihat belum? Belum Ibu, maaf belum. Mungkin diulang dulu ya Bu ya. New share ya. Di stop share dulu. Stop share dulu. Iya, diulang lagi Bu. Stop share. Oke. Nah, oke. Halo? Belum ya. Belum terlihat. Belum juga? Iya. Atau yang dari Bu Eni? Coba. Coba ya. Kalau ya, coba dari sini nggak bisa, coba dari yang Bu Eni. Saya kirim. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tuntaskan bahwa pengembangan diri, penyusunan karya tulis ilmiah, salah satu bentuknya adalah best practice Bapak dan Ibu. Ini banyak dilombakan, ya. Ini banyak dilakukan oleh Bapak dan Ibu selaku tenaga pendidik, dan ini merupakan langkah terbaik bila kita sudah melakukan sesuatu kemudian mendokumentasikan dengan baik, maka kita tinggal menyusunnya menjadi sebuah laporan best practice. Nah, Bapak dan Ibu, apa langkah-langkahnya bila kita mau menyusun best practice? Langkah yang pertama, best practice itu Bapak dan Ibu perlu diketahui bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh guru, oleh kepala sekolah, dan oleh pengawas sekalipun. Ya, fungsional guru yang terdiri dari 3 jenjang ini bisa melakukan penyusunan best practice. Ya,
Karena best practice adalah sebuah karya tulis, ya, karya tulis ilmiah, hasil dari Bapak dan Ibu melakukan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi keguruan atau pendidikan, ya Bapak dan Ibu, ya. Bu Eni, saya lanjutkan slide kedua bisa, atau dari Bu Eni ya? Kalau itu dari situ, ya, lanjutnya ya. Baik, langkah-langkah penulisannya, Bapak dan Ibu, best practice karena merupakan penulisan pengalaman, maka ini, ya, jadi ini bukan hanya sekedar ide gagasan, tetapi ide gagasan yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu misalnya jadi guru, maka sudah pernah dilakukan Bapak dan Ibu dalam melakukan tugas sebagai guru. Kalau sebagai kepala, maka tugas dan fungsi kepala sudah melakukan. Nah, pengawas pun seperti itu. Jadi yang sudah dilakukan, ya. Pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu, ada salah satunya pengalaman yang terbaik menurut Bapak dan Ibu. Maka itulah Bapak dan Ibu bisa dituliskan laporannya, namanya best practice. Ya, best practice ini adalah salah satu pengalaman terbaik itu sudah biasanya, jadi itu menurut Ibu yang terbaik. Penulisan itu ditulis ini lebih jelas Bu Eni. Terputus-putus ya, bagaimana ini? Ya. Halo? Ya. Sudah? Sudah? Sudah. Oke ya. Sudah. Memang Bapak dan Ibu perlu kita ketahui bersama, akhir-akhir ini Zoom meeting karena cuaca kurang mendukung, maka kadang-kadang gangguan ya Bapak dan Ibu, mohon dimaklumi. Ya, sudah jelas suara saya diterima? Sudah Ibu, sudah. Putus-putus ya masih ya. Putus lagi. Halo? Putus-putus ya. Baik. Baik. Ini jelas, lebih jelas? Lebih jelas ini? Baik. Baik. Bapak dan Ibu, ya, best practice dikatakan karya tulis ilmiah karena tata tulisnya nanti juga mengikuti kaidah karya tulis ilmiah. Saya lihat di chat itu sudah ada, apakah sama dengan PTK, Bu? Tidak, ya. PTK karena best practice itu, suara saya melambai ya? Iya, Ibu. Halo. Suara saya melambai? Iya, sudah jelas. Teman-teman yang lain gimana? Halo. Jelas, Bu. Halo. Jelas. Oh, jelas. Baik, ada yang jelas, ada yang Kadang jelas, kadang melambai. Orangnya tidak jelas. Melambai.
Iya. Di kita apa? Apakah sama ada dengan PTK? Best practice bukan pengembangan profesi bagi guru. Ya, oleh karena itu ada angka kreditnya Bapak dan Ibu. Nah, apa saja sasarannya Bapak dan Ibu? Slide berikutnya bisa diperlihatkan Bu Eni. Ya. Sudah Ibu, sudah. Bagi guru, maka sasaran best practice apa yang ditulis, objeknya itu bisa siswa, lingkungan fisik sekolah, sarana dan prasarana, masyarakat atau dewan pendidikan. Ya, dalam hal ini komite. Nah, kepala sekolah ditambah lagi. Kalau guru tadi siswa, lingkungan. Nah, kalau untuk kepala sekolah ditambah guru dengan pendik. Bagi pengawas lebih luas lagi, ada sasarannya bisa kepala sekolah, guru, pendik. Ini masalah sasarannya. Tetapi semuanya harus sama Bapak dan Ibu, hanya sasarannya yang berbeda. Semakin tinggi jenjangnya, maka sasarannya makin luas. Kalau guru hanya siswa, lingkungan, sarana, dan masyarakat. Tetapi kepala ditambah guru dan pendik, dan pengawas ditambah kepala sekolah. Jadi makin menjadi pengawas, makin luas sasarannya. Kemudian slide berikutnya, Bu Eni. Silakan Ibu. Nah, apa yang membuat sama Bapak dan Ibu itu sama? Jadi tidak ada bedanya. Yang beda adalah sasarannya. Ya, jadi nanti ingat-ingat Bapak dan Ibu, oh saya sebagai guru, maka saya menulisnya sasarannya adalah tadi yang saya sebutkan tadi, siswa, lingkungan belajar, kemudian masyarakat, dan apalagi sarana prasarana yang ada di sekolah. Itu kalau Bapak dan Ibu kebetulan menjadi guru. Tapi kalau jadi kepala sekolah, tambah lagi sasarannya. Karena kepala sekolah membina guru dan pendik di sekolah. Nah, pengawas tambah lagi. Sasarannya kepala sekolah juga di samping yang lainnya tadi. Jadi itu saja ya Bapak dan Ibu, sama saja penulisannya. Oleh karena itu, best practice ini sudah banyak dilombakan. Ya, khusus nanti untuk guru prestasi, maka laporan Bapak dan Ibu untuk dilombakan bentuknya adalah best practice. Best practice ini bukan penelitian, tapi pengalaman terbaik Ibu melakukan tugas pokok fungsi sebagai guru. Ya. Jadi kalau demikian Bapak dan Ibu, kalau PTK kita, berapa lamanya kita melakukan PTK Bapak dan Ibu? 6 bulan. Nah, kalau best practice bisa lebih singkat dari PTK. Butuh waktu paling cepat 3 bulan Bapak dan Ibu.
Enak kan? Lebih enak best practice daripada PTK? Iya, Ibu. Betul, Ibu. Iya. Lebih memudahkan ya, Bu. Kalau hari ini, ya hari ini kita berada di era pandemi, ya kita tidak bisa melakukan penelitian tindakan kelas karena kita melakukan pembelajarannya jarak jauh. Penelitian membutuhkan interaksi tatap muka langsung. Tetapi kalau memang Ibu mau penelitian juga, bisa asal semuanya bentuknya daring. Nah, oleh karena itu lebih disarankan menyusun best practice. Ya, di samping kita waktunya lebih pendek, ya, kita juga tidak melakukan penelitian langsung terhadap sasaran kita. Nah, jadi kalau saya pikir di era pandemi ini akan muncul best practice dari Bapak dan Ibu. Lebih dimungkinkan. Ya, oke, Bapak dan Ibu, siap semuanya untuk mencoba menulis pada siang hari ini, sore hari ini. Ya, nanti kita akan belajar di break room kecil supaya lebih nanti didampingi oleh sejumlah panitia yang sudah disiapkan. Ya, Bapak dan Ibu, bagaimana penulisan laporan best practice? Ini kalau Ibu sudah satu kali melakukan, maka PTK Ibu kesampingkan pasti, karena ini lebih simple, lebih waktunya lebih pendek daripada kita melakukan penelitian, ya Bapak dan Ibu. Mari kita ketahui dulu bagian-bagiannya sebuah best practice, ya, sistematikanya. Ada penulisan best practice, sistematikanya hanya ada 3. Bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup atau penunjang. Ya, bagian awal itu apa saja Bapak dan Ibu? Itu seperti halaman judul atau cover, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, abstrak atau ringkasan, daftar tabel, itu namanya semuanya itu bagian awal. Jadi kita belum memulai bab penulisan. Ya, jadi di bagian awal-awal itu namanya bagian awal best practice. Kalau untuk guru, maka lembar persetujuannya ditandatangani dan disiapkan oleh kepala sekolah selaku atasan langsung Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini harus ada. Kenapa harus ada? Karena ini bagian yang dinilai dari sebuah laporan best practice. Kalau tidak ada bagian awal, maka best practice boleh jadi diragukan, tidak akan mendapatkan angka kreditnya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ini bagian awal ya. Kemudian di bagian isi itu ada apa saja Bapak dan Ibu. Bagian isi terdiri dari 3 bab Bapak dan Ibu. Ya, yaitu bab pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teori, bab berikutnya adalah bab 3 adalah metode dan pembahasan hasil. Ini berbeda dengan PTK. Ya. Baik Bapak dan Ibu, di bagian pendahuluan seperti halnya penulisan karya tulis ilmiah. Apa sih isinya di bagian pendahuluan? Di antaranya adalah latar belakang,
pendekatan masalah, dan tujuan manfaat dari best practice yang Bapak Ibu susun. Ini di mana-mana kalau tulisan karya ilmiah ya ada tata urutannya, sistematisnya seperti ini Bapak dan Ibu. Hanya menguraikannya mungkin agak sedikit berbeda karena bukan dalam bentuk penelitian tetapi pengalaman terbaik Bapak dan Ibu. Ya. Ini menuliskan pengalaman ternyata urutannya sama saja kalau kita menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Ya. Baik. Ada apa lagi di dalam bab 2? Nah, ini baik Bapak dan Ibu. Di bab 2 ya, ini mengkaji teori yang terdapat ya, ada kajian teori bab 2. Silakan dilanjutkan, Bu. Kajian teori ini ada 2 isinya. 1, teori yang terkait ya, dengan masalah dan solusi. Jadi teori ini yang terkait dengan apa? Masalah yang tadi sudah Bapak Ibu uraikan di bab 1 di latar belakang. Masalahnya apa? Solusi menurut Bapak dan Ibu apa? Solusinya, solusi yang terbaik nanti dipilih. Ya. Kan satu masalah kadang-kadang, masalah prestasi belajar, itu solusinya banyak Bapak dan Ibu. Nah, salah satu solusi yang terbaik itulah yang diuraikan dalam best practice ini. Jadi teori-teori nanti Bapak dan Ibu bisa klik di mana teori ini bisa Bapak Ibu cari. Ibu Dokter mohon izin Ibu, kita sudah bab pendahuluan, kita ke breakout rooms dulu ya Ibu. Oh baik, baik. Untuk biar teman-teman langsung praktek ya Bu. Iya langsung baik, praktek, kita sudah ya. Kita langsung praktek teman-teman, iya. Oh seperti baik. itu, Ibu ya. Baik. Mohon maaf Ibu. Monggo. Jadi teman-teman, sekarang mungkin silakan Ibu Dokter memberikan arahan ya untuk kita ke breakout rooms masing-masing kelompok untuk teman-teman menyusun judul dan pendahuluan seperti itu ya Ibu ya. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu peserta di sini, silakan Bapak dan Ibu mencoba menyusun judul. Judulnya nanti bisa diabaikan, judul bisa menyusul Bapak dan Ibu. Tetapi bab 1 itu isinya latar belakang, uraikan itu menurut poin-poin saya. Ya, jadi ini di slide sebelumnya Bu Eni. Nah, latar belakang isinya ini 1, 2, 3, menguraikan mengapa dan bagaimana masalah timbul. Justifikasi bahwa masalah penting untuk dipecahkan. Kemudian dampak bila dipecahkan masalahnya. Ini cukup 3 itu. Coba Bapak dan Ibu, kita mulai praktek. Bu Edi langsung. Ibu Dokter pun kita mulai praktek ya. Bapak Ibu peserta silakan untuk teman-teman admin ya, Bu Anis dan Bu Sila. Kita meninggalkan room utama dulu ya Ibu Dokter ya, menuju ke masing-masing room dengan pendampingnya masing-masing. Bisa dimulai sekarang selama 15 menit ya Bapak Ibu teman-teman peserta dan pendamping. Baik, ikuti poin-poin yang saya tulis saja ya. Latar belakang, pendekatan masalah dan tujuan manfaat. Coba itu saja dulu. Baik, monggo silakan. Silakan Bu Anis dan Bu Nila, silakan bantu untuk peserta memasuki roomnya. Jadi silakan langsung praktik di room masing-masing ya. Ini sedang dalam proses masuk ke dalam room masing-masing dengan pendamping yang sudah kami persiapkan ya, pendamping yang luar biasa semua Ibu Dokter. Dan untuk Bapak Ibu yang belum masuk ke room nanti bisa tetap bergabung di sini Ibu Dokter Kun ya dengan Ibu Dokter. Oh ya, bisa. Ini sudah mulai masuk masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu peserta ada tulisan untuk join ke room, kami mohon untuk klik join.
mohon untuk tidak diabaikan. Nanti akan masuk ke layar HP atau laptop Bapak Ibu ya, tergantung device yang digunakan. Silakan untuk join ke masing-masing room yang diarahkan oleh panitia. Sambil kita menunggu. Oke, butuh proses ini sepertinya Ibu Dokter. Ya. Jadi berapa room ya Bu Eni? Sesuai pendaftaran kita ada 11 room Ibu. 11 room kecil ya untuk, dan ada 11 pendamping yang bisa membantu teman-teman menemukan judul dan menemukan pendahuluan ya Ibu ya, latar belakang, pendekatan masalah dan tujuan serta manfaat dari best practice yang diinginkan. Seperti itu ya Bu Dokter ya. Sudah tersisa nih, masih tersisa 80 lagi belum masuk ke roomnya. Jadi Bapak Ibu teman-teman peserta, jika di layar handphone atau laptop muncul untuk ikut join ke roomnya masing-masing, silakan klik join. Bukan, screen. Ya. Nggak ada tadi aku join. Kita coba untuk pendahuluan di masing-masing room. No ya Bu, join no ya Bu. Klik join ya ketika ada di layar handphone atau yang warna biru Bu, yang warna biru ya. Ada tulisan join Ibu ya. Kalau yang nggak ada gimana Bu? Tunggu Ibu, kalau yang belum ada tunggu, sedang dimasukkan oleh admin kami. Mohon untuk iya. Ya belum muncul nih. Selamat datang kembali ke ruang utama Bapak Ibu. Sepertinya sudah mantap nih bab 1. Silakan Ibu moderator memandu lagi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan ya untuk menulis pendahuluan. Nah, Ibu Dokter. Iya, seru ya Bu. Udah, alhamdulillah. Seru, oke. Seru ya pasti ini Bapak dan Ibu, ini kita pembelajaran ya, sekaligus belajar tentang bagaimana melakukan pelatihan dengan room utama dan room kecil. Nah, supaya efektif di room kecil, melakukan latihannya secara maksimal, ikuti tahapan-tahapan yang diberikan. Itu tadi. Walaupun agak kaget-kaget mungkin teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Iya, kaget, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Memang kecanggihan teknologi itu akhirnya bisa memberikan pelatihan di seperti ini tekniknya. Ruang utama untuk menjelaskan, ruang kecil untuk berlatih. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, seru pengalaman Bapak dan Ibu ketika menyusun pendahuluan. Tadi saya dengar mengikuti di beberapa teman-teman itu, bagaimana sih ini masih terbawanya hawa-hawa penelitian tindakan, padahal berbeda Bapak dan Ibu ya. Best practice itu menuliskan pengalaman Bapak dan Ibu tentang pengalaman mengajar. Mengajar saat ini adalah mengajar jarak jauh. Pasti banyak masalah ya. Nggak ada yang lancar oke-oke saja, nggak ada ya. Nah, saya pastikan banyak masalah ya Bapak dan Ibu. Karena ini transformasi Bapak dan Ibu yang didorong kenceng oleh keadaan. Ya, Bapak dan Ibu, sekarang kita menginjak ke bab 2.
kajian teori, kajian teori atau kajian puslaka. Di bab 2 ini, kajian teori terdiri dari 2 macam Bapak dan Ibu. Di bagian A adalah kajian teori. Bapak dan Ibu, suara saya bisa terdengar atau melambai? Enggak, jelas. Jelas. Ya. Bu Anis ini ada yang di mute. Ya. Panitia di mute. Ya, Bapak dan Ibu. Oke, ini tadi agak terganggu. Di kajian teori ini, 2 hal yang Bapak Ibu bisa paparkan. Pertama, kajian teori adalah teori-teori yang terkait dengan masalahnya atau solusi yang Ibu, Bapak Ibu hadapi. Misalnya tadi sudah nemu masalah tentang motivasi siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya. Motivasi siswa ya dalam mengikuti PJJ. Berarti itu masalahnya ya, misalnya masalahnya itu. Kemudian solusinya Ibu. Karena Ibu andalannya pakai WA, maka menggunakan pembelajaran dengan WA group. Nah, ya, berarti teori tentang ya, PJJ, ya, PJJ atau motivasi belajar siswa, ya, PJJ motivasi belajar siswa, dan tentang WA group. Itu solusinya, masalahnya sudah Ibu. Atau regulasi-regulasi tentang yang menyangkut pembelajaran jarak jauh. Ya, kan banyak Bapak dan Ibu. Sekarang, Bu, bagaimana mencarinya? Saya tidak tahu. Mudah sekali Bapak dan Ibu. Saya pikir yang berada di ruangan sini pakai Android yang sudah bagus-bagus ya. Gunakan semaksimal mungkin HP Bapak dan Ibu untuk browsing yang Bapak Ibu tidak tahu. Nah, maka Mbah Google itu akan membantu Bapak dan Ibu. Apakah boleh menggunakan itu, Bu? Kalau kita cuma browsing. Browsingnya adalah buku-buku ya, atau perpustakaan nasional bisa diakses Bapak dan Ibu. Harusnya apa? Ya. Harusnya aku jangan share screen. Ya. Jadi cepat bisa Jadi Bapak dan Ibu bisa mencari di mana? Di perpustakaan nasional bisa diakses, nanti cari teori-teori yang terkait dengan masalah ataupun solusi. Itu kalau mencari buku. Kemudian kalau mencari regulasi adanya di mana? Banyak. Ya Bapak dan Ibu, setiap kementerian ada alamat yang bisa diakses untuk diunduh regulasi dari Kemendikbud seperti apa yang terbaru terkait dengan masalah dan solusinya Ibu, Bapak dan Ibu. Ya, kemudian dari mana? Mungkin Bapak dan Ibu dari Kementerian Agama ada, bisa di sana. Jadi lakukan semaksimal mungkin penggunaan laptop atau internet secara maksimal untuk mencari, karena hari ini kita dihadapkan kepada situasi yang nggak mungkin Ibu hadir di perpustakaan, Ibu hadir di Kemendikbud, kan nggak mungkin Bu. Nah, ada link-link kementerian yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, itu saran saya. Karena hari ini kita semua dibatasi langkahnya. Maka dari itu kita semaksimal mungkin menggunakan internet untuk kebutuhan ini. Masa Ibu bisa belanja dengan Shopee, Lazada, Zalora dengan mudah? Nah, ini kita juga membeli informasi dengan mudah Bapak dan Ibu.
Kalau tadi berbelanja, ya. Kalau ini berbelanja informasi terkait dengan buku, terkait dengan regulasi. Dah kan Bapak dan Ibu? Itu kajian teori, ya. Kemudian kajian pustaka adalah kajian teori menurut ahli ini siapa, menurut ahli satu siapa, menurut ahli dua siapa. Bu, apakah ada batasannya? Ya, semakin banyak ahli yang Bapak Ibu gunakan, maka semakin kaya tulisan referensi kita. Semakin kita mudah menyimpulkan sesuatu bila kita banyak membaca. Jadi pijakan kita kuat, argumentasi kita kuat ketika kita berpegang kepada teori. Tetapi kalau kita tidak banyak membaca, kita tidak banyak melakukan browsing teori, maka kita akan lemah ketika kita berargumentasi. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian diikuti bagian kedua adalah kajian pustaka. Bedanya apa dengan kajian teori? Ibu mohon izin 3 menit lagi, Ibu ya. Ya, saya cepatkan. Kajian pustaka ini terkait dengan penelitian PTK yang terkait dengan masalah Bapak dan Ibu terdahulu atau best practice yang terdahulu. Nah, atau artikel dalam jurnal. Nah, itu bisa digunakan sebagai penguat teori yang Ibu gunakan, sebagai penguat argumentasi yang Ibu berikan. Jadi ada teori, ada kajian pustaka. Ini dua-duanya saling mendukung tulisan laporan kita. Coba Bapak dan Ibu sekarang kita belajar melakukan penyusunan kajian teori dan kajian pustaka. Silakan Bu Eni. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Kepada teman-teman, kita lanjutkan diskusi kita di masing-masing room, dikembalikan ke room tadi untuk melanjutkan menulis kajian teori dari permasalahan atau pendahuluan yang sudah disusun. Silakan Bu Anis dan Bu Nila. Jangan lupa untuk klik join ketika sudah ada di layar HP atau laptop Bapak Ibu. Sendiri diambil dari website Kemendikbud atau dari website pemerintah daerah. Bahkan Ibu Fauzia mampu membuat kuis yang dibuat sendiri secara sederhana. Gitu. Gimana, udah ada gambaran kan? Tinggal pakai penutup sama hasil. Masih ada nih Bu, dia masih di sini. Gitu ya Bu Titin ya. Gampang kan? Nggak sulit. Kalau PTK Ibu nggak mesti pakai siklus. Siklus 1 seperti apa, siklus 2 seperti apa, siklus 3 seperti apa, data anak segala macam ribet. Kalau ini singkat saja seperti tadi. Gitu. Ya, gimana? Ada gambaran ya Bu Titin ya? Ada gambaran ya di waktu yang singkat ini ya. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Ada lagi permasalahan untuk bab 2 atau bab 1. Karena tadi kita terburu-buru. Silakan Bapak Ibu yang lain, ayo nggak usah malu-malu. Walaupun kita daring, tapi kita tetap sehati sama pendidik. Mari Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Itu masih berbau PTK judulnya. Ada? Kalau tidak ada, saya contohkan untuk bab 2 dari Ibu seperti Ibu Titik ya tadi, atau Ibu Ika ya. 4 yang menit tadi lagi ya Bu. Ya. Nah, di kajian teori, Fitri ya, Bu Fitri di kajian teori kembangkan pengertian tentang home visit, ya kan ada di bukunya, kan ada pengertian home visit kan di buku pembelajaran ada kan. Kalau tidak ada bukunya, Ibu bisa ambil dari website, dari internet, ketik aja di Google home visit. Nah tapi jangan lupa cantumkan nanti di daftar pustaka, cantumkan alamatnya atau penulisnya ya.
Gitu. Seperti itu pengertian home visit, langkah-langkah home visit, atau kajian pustakanya sama orang lain yang pernah melakukan home visit. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terakhir, di kajian teori tadi, gambarkan tujuan ibu melakukan home visit. Sama diulang lagi dari yang awal tadi ya. Tujuan manfaat diulas lagi. Nah, itu akan jadi tulisan yang banyak. Ya. Baru ntar hasilnya di bab 3. Di bab 3 atau pembahasan baru nanti hasil yang dilakukan oleh Ibu Titin dalam supervisi, hasil yang dilakukan oleh Ibu Fitri dalam visit, atau hasil yang dilakukan oleh Ibu Titik. Tadi Ibu Titik apa, Bu? Tentang apa ya? Google atau video atau apa tadi? Ya, Bu. Yang lain gimana nih? Nah, itu ya. Kalau di bab 3 nanti adalah gambaran hasil. Nah, saya ulas lagi. Sudah ada ya gambaran antara bab 1 dengan bab 2. Halo, Bapak Ibu. Sudah ada ya? Sudah ada gambarannya ya? Ya, seperti itu saya ulang lagi ya. Latar belakang dan sebagainya. Kajian teori, kajian pustaka. Ingat, kalau teori ambil dari buku. Nggak ada buku, ambil dari Google. Nggak ada Google, ambil dari website Kemendiknas atau Ruang Belajar. Nggak ada juga, ambil dari buku anak. Nggak apa-apa. Yang penting judulnya sama. Ada di buku perpustakaan sekolah. Ada kan di perpustakaan sekolah, banyak lah ya. Nah, baru kajian pustaka itu adalah boleh hasil penelitian ibu sendiri bentuknya PTK. Tadi kan digambarkan oleh seperti itu. 1 menit lagi ya. PTK boleh gambarkan. Kemudian boleh PTK temen yang judulnya mirip, dirinci. Makanya tadi di awal, kok Pak saya sulit sih menguraikan kata-kata dalam bentuk tulisan gitu ya. Makanya kalau sudah diambil penelitian dari orang lain atau dari kita sendiri, kita tinggal menguraikan aja bahwa insya Allah Bapak Ibu, kalau nanti kita bertemu di masa pandemi sudah berakhir, saya ingin sekali langsung praktek di depan Bapak Ibu, biar langsung pada nulis, langsung saya lihat. Ya insya Allah ya, kita ketemu ya nanti ya. Saya ingin di ruang 5 ini bisa semua. Ya, karena ini semuanya sudah dilakukan. Saya anggap bisa karena sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Cuma ditulis doang, dilaporkan, gitu doang. 15 detik. 15 detik. Kelemahannya ya, cara menyusunnya dan menulisnya ya. Ya. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan ini ada gambaran ya. Oke Bapak Ibu, ya nanti kita lanjut ke bab 2 bab 3 ya. Ya. Tidak ada yang ditanyakan ya. Iya, Bapak Ibu, selamat datang di ruang utama. Bagaimana tadi di kelas? Semangat semua. Bentar ya, sebentar. Sebentar ini. Seru, seru. Seru. Itu buahan. Ya. Buahan sih. Ya. Sudah 2 bab yang jadi ya. Mantap. Sudah 2 bab jadi sepertinya ya. Iya. Seru-serunya Bu. Baik. Tambah lagi menitnya, berarti tambah lagi. Nah, Bab 3 masih ini, belum 2. Aduh. Narasumber kita masih setia kan ya? Kita tinggal masih waktu. seru sekali Bapak dan Ibu. Aduh, luar biasa. Waktu yang singkat, iya, waktu yang singkat sudah 2 bab ya Bapak dan Ibu, tidak terasa.
Aduh, hebat, luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, semangatnya luar biasa. Saya mengikuti, ada di room tadi, roomnya Pak, room 5 ini, roomnya Pak Sulaiman ya. Pak Sulaiman. Ramai sekali. Iya, menyemangati harus jadi tulisannya. Karena ini sudah dilakukan dengan PTK yang harus memikirkan siklus-siklusnya. Kalau ini tanpa siklus, jadi waktunya lebih efektif, ya. Baik, di bab 3 ini lebih seru lagi Bapak dan Ibu. Apa isinya bab 3 adalah metode pemecahan masalah dan pembahasan hasil. Nah, ini bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Ini juga sangat mudah karena ini sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Metode pemecahan masalah itu di bab ini terdiri dari 2 yang harus Bapak Ibu uraikan. Yang pertama adalah metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah sama dengan langkah-langkah Bapak Ibu menanggulangi atau solusi dari masalah yang ada. Ya, misalnya begini. Tadi ada salah satu kepala sekolah ya, yang menyatakan bahwa ada masalah pelaksanaan PJJ di sekolahnya itu monoton, sehingga anak-anak bosan, ya, bosan mengikuti PJJ yang diberikan oleh gurunya, ya. Kemudian dia punya solusi, kepala sekolah ini mempunyai solusi untuk mengatasi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru, dilakukanlah supervisi daring, ya, dengan Google Meet atau dengan apapun, ya, yang dipilih tadi. Jadi masalahnya adalah pelaksanaan PJJ guru monoton, solusinya adalah supervisi daring oleh kepala sekolah. Nah, yang dijelaskan di metode pemecahan masalah adalah tentang langkah-langkah supervisi daring yang dilakukan oleh Ibu Kepala tadi. Tentu saja didukung data untuk membahas solusi. Mengapa Ibu memilih supervisi? Itu di datanya apa? Misalnya selama ini saya sudah melakukan supervisi ke PJJ, ternyata memang iya bikin monoton. 5 menit guru menjelaskan, itu siswa sudah mulai banyak boring. Itu Ibu jelaskan, dukungan datanya itu. Kemudian saya kejelasan ide gagasan, kejelasan idenya Ibu, solusinya Ibu. Supervisi daring. Kenapa Ibu supervisi daring dilakukan? Gitu. Kemudian menjelaskan langkah-langkah supervisi solusi tadi, menjelaskan langkah-langkah supervisi daring. Kemudian langkah-langkah tindakan atau instrumennya, alat instrumen yang Ibu gunakan. Saya menggunakan instrumen versinya saya sendiri. Karena saya boleh, tapi Ibu jelaskan di tulisan ini. Jadi tidak harus instrumen pakai instrumen baku, tidak. Instrumen yang lebih bagus adalah instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak dipaksakan. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mungkin solusi yang ini digunakan juga oleh yang lain, tetapi langkahnya beda. Oleh karena itu perlu dijelaskan di metode pemecahan masalah. Lalu di bagian berikutnya adalah hasil dan pembahasan, hasil tindakan Ibu, hasil Bapak dan Ibu melakukan sesuatu tadi, melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah. Nah, hasil pembahasan itu dibahas 1, menunjukkan ide gagasan Bapak Ibu solusi ini adalah ide yang asli dari Bapak dan Ibu untuk menangani ini.
memang inspirasi datang dari mana-mana, tapi ide khusus menangani masalah ini adalah masalah asli yang Ibu gunakan. Itu untuk menunjukkan keaslian, karena best practice itu harus ditunjukkan dengan keaslian ide gagasan dari yang menulis, ya. Terus kemudian menguraikan indikator yang dicapai. Kalau tadi permasalahannya guru PJJ-nya monoton, itu ditunjukkan dengan apa, maka setelah dilakukan supervisi ada perubahan apa. Indikatornya seperti ini. Nah, itu diuraikan Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Itu tadi diuraikan indikatornya. Hasilnya bagaimana? Oh, ternyata setelah dilakukan solusi tadi supervisi ya, guru-guru kemudian tergerak untuk memperbaiki PJJ-nya. Ada berapa persen yang melakukan perbaikan? Ada berapa persen yang tidak? Misalnya mau dibahas seperti itu pun bisa. Kalau ya yang melakukan, itu testimoninya bagaimana? Ya, perubahannya bagaimana? Ceritakan saja di situ, Ibu, Bapak. Kemudian yang tidak melakukan, itu mengapa? Alasannya, itu dijelaskan. Kemudian Bapak dan Ibu menjelaskan, langkah tadi yang digunakan itu cukup inovatif. Artinya apa? Tidak seperti biasanya. Eranya pandemi, maka supervisinya daring. Nah, daring ini belum pernah dilakukan di yang kemarin-kemarin. Nah, itulah cukup inovatif dan lestari. Lestarinya bagaimana Bapak dan Ibu? Langkah ini bisa dikenakan untuk nanti di masa depan setelah tidak pandemi lagi. Kalau Ibu kekurangan waktu, maka bisa melakukan supervisi secara daring. Begitu Bapak dan Ibu. Itu lestari namanya. Kalau hari ini diterapkan, next time, nah oleh karena itu era pandemi ini akan banyak best practice. Karena hasilnya lestari tadi Bapak dan Ibu. Ya, menguraikan hasilnya lestari sudah, lalu diikuti menjelaskan langkah-langkah tadi cukup efektif dan efisien dari segi pelaksanaan maupun dari segi sarana prasarana yang dibutuhkan misalnya. Itu diuraikan, dijelaskan. Nah, tidak terasa bab 3 ini Ibu merangkai kata-kata berdasarkan tadi poin-poin yang saya tunjukkan. Tidak ada yang sulit Bapak dan Ibu, karena ini berupa narasi. Ya, tidak harus dengan hasil penelitian, tidak. Apapun hasilnya Ibu tuliskan. Ya. Nah, hasilnya apakah itu harus yang baik? Iya, Bu, Bapak dan Ibu. Hasilnya diharapkan yang baik karena best practice itu pengalaman terbaik Bapak dan Ibu mengatasi masalah. Jadi masalahnya tadinya min harus jadi plus, iya. Baik Ibu. Kalau min kemudian jadi min itu jangan Bapak dan Ibu, berarti belum pengalaman terbaik. Itu ya, kita berlatih untuk di bab 3 ini menyusun. Oke, monggo silakan di break out. Kita lanjut Bapak dan Ibu, silakan kembali ke rumah masing-masing untuk bab 3 ya, metode pemecahan masalah dan pembahasan hasil. Silakan. Iya. Hebat Bapak Ibu. Selamat bergabung di ruang utama kembali. Bagaimana?
dengan sesi kurang yang gimana saya ini? tadi semangat ya Bu, waktunya kurang. Kelar Bu Ani. Sampai malam kayaknya kita nih Bu. Belum selesai. Maghribnya agak lama ya dengan Bu maghribnya Eni ya, Udah. silakan Bu Eni. Saya punya terima kasih. pengawas, Bu. Punya pengawas. Jadi keren nih pengawas dari Oh, Bina. alhamdulillah ya, Bunda Uning ya. Semangat, Bu. Baik, kami serahkan kembali kepada Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Kun. Silakan. Terima kasih Bu Eni. Aduh, rame ya, asik ya Bu. Kurang waktunya ya. Ibu sudah Sangat bisa kurang menyusul ini 3 Harusnya pindah-pindah tuh Bu sangat ngomongnya. kurang. Oke, ini permintaan ke panitia. Next time itu satu Waktunya lebih panjang gitu ya Bu ya. waktunya lebih panjang. Oke. Ini sisa-sisa Bapak dan waktu ini, Ibu. sisa-sisa. Iya, Bapak Ibu dan Ibu, pada akhirnya kita selesai pada bab berikut adalah bab 4. Ini menjadi sesi yang terakhir, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita menyusun bab simpulan dan saran, ya. Yang perlu saya garis bawahi di sini, kebiasaan dari Bapak dan Ibu menulis ketika menulis skripsi dulu, kemudian ketika menulis makalah, ya, itu ada beberapa yang perlu revisi ya di simpulannya. Simpulan itu menguraikan tentang hal-hal yang dapat disarikan dari pengalaman yang terbaik. Jadi hal-hal yang dapat disarikan, intisarinya Bapak dan Ibu. Jadi simpulan bukan meringkas hasil, itu bukan meringkas hasil, tetapi mensarikan pengalaman yang terbaik tadi. Karena ini best practice, maka mensarikan pengalaman yang terbaik tadi. Ya. Terbaik menjadi luar biasa. Mungkin ukurannya setiap orang berbeda-beda terbaiknya. Terbaiknya A belum tentu berbeda dengan B. Belum tentu sama dengan B. Dan belum tentu sama dengan C. Karena kondisi sasaran BP-nya, best practice-nya berbeda. Unik, sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ini pengalaman terbaik jangan sampai terlewatkan, tidak ditulis. Karena saya yakin di era pembelajaran jarak jauh ini akan banyak masalah yang timbul. Tidak ada satu guru pun yang lancar menjalankan PJJ, walaupun sudah canggih kompetensi ICT-nya, tetapi pasti masih ada masalah. Mengapa saya berani berbicara begini Bapak dan Ibu? Karena data di LPMP menunjukkan bahwa PJJ sebagian besar masih menimbulkan permasalahan. Baik permasalahan tentang prestasi belajar maupun motivasi belajar siswa. Baik juga masalah tentang penguasaan kompetensi ICT yang dimiliki guru. Jadi ini masalahnya seputar itu. Banyak yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menulis bahan best practice ya. Jadi kalau saya bisa katakan Bapak dan Ibu, saat inilah Bapak dan Ibu saat yang paling tepat untuk menulis best practice. Ya. Jadi tidak bisa lagi Bapak dan Ibu best practice-nya bicaranya belum transformasi Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh itu membutuhkan kompetensi perubahan atau perubahan cara mengajarnya Ibu yang tidak seperti biasanya. Ya, baik memilih strateginya, medianya maupun tekniknya sangat berbeda dengan tatap muka.
Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, disimpulan itu Bapak uraikan, disarikan Bapak Ibu pengalamannya Bapak dan Ibu menjalankan yang terbaik menurut Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian di bagian saran, berikan saran yang ditunjukkan pada pihak-pihak terkait dengan pemecahan masalah. Pihak terkait, kalau sebagai guru, pihak terkaitnya siapa saja Bapak dan Ibu? Bisa kepada guru teman sejawat, ya. Bila ada yang menghadapi masalah seperti saya, nah itu bisa saja dengan kepala sekolah, ya, bisa saja dengan lembaga terkait seperti mungkin di Dinas Pendidikan atau di kalau Kemenak bisa di Kemenak Kota. Jadi begitu. Jadi Baik, Ibu. sarannya diberikan sesuai dengan masalah, pemecahan masalah, jangan saran lain-lainnya, sesuaikan pemecahan masalah. Ya, itu saja bab yang terakhir, sesi yang terakhir. Silahkan Bapak dan Ibu berlatih. Tetapi sebelum berlatih saya mau satu lagi, Bu Eni. Silakan, Ibu. Satu slide lagi, slide terakhir. Setelah bab simpulan, ini bagian penunjangnya. Jangan lupa, ini yang mendukung datanya best practice Bapak dan Ibu. Bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran tentang semua data yang dipakai untuk menunjang tulisan, daftar hadir, foto kegiatan, dan saran, ya. Contoh instrumen yang diisi, terus media alat yang digunakan, hasil best practice antara lain foto-foto kegiatan. Jadi itulah bagian penunjang setelah bagian bab penutup atau saran dan kesimpulan. Itu saja Bu Eni. Iya, terima kasih Bu. Iya. Bagian penunjang biasanya lampiran itu ya Bu ya, berupa lampiran. Iya, berupa lampiran, bagian penunjang. Daftar pustaka ke sana itu lampiran. Terima kasih Ibu. Ya. Dokter, kita kembali lagi teman ke ruang masing-masing ya, ke rumah masing-masing, hanya 10 menit untuk sesi ini lebih sempit ya. Sebelum nanti akan kita ada closing statement ya. Silakan untuk admin. Ditinggal dulu ya Ibu Dokter. Baik, silakan. Iya ibu-ibu, bapak-bapak, peserta hebat, selamat datang lagi di ruang utama. Bagaimana dengan sesi yang terakhir? Lebih seru lagi kan? Seru, janjian harus menyelesaikan. Seru. Iya. Ngomong selesai. Lagi ngomong langsung balik lagi nih. Akhirnya luar biasa. Nah, sepertinya harus ada closing statement nih dari Ibu narasumber kita, Ibu Dokter. Baik. Ya, baik Bu Eni. Terima kasih. Aduh, asik ya Bu. Hanya berapa hitungan menit Bapak dan Ibu bisa menghasilkan sebuah best practice ya. Tapi kalau masih puas, kurang puas, tadi ada usulan kurang banyak waktunya Bu. Oke, next time ini permintaan ke panitia. Jadi next time dikembangkan lagi jenis pelatihannya yang lebih spare waktunya lebih banyak. Tapi dari kelas ini jadi udah ada persiapan, nah gitu, udah ada persiapan, tinggal nanti pengembangannya saja ya. Rupanya mudah ya Bapak dan Ibu, best practice, menulis best practice dibanding kalau kita melakukan penelitian tindakan kelas ya. Penelitian ada beberapa kelebihan, saya menganjurkan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan penulisan best practice karena lebih efektif dan efisien ya. Kalau untuk teknis dan segala macamnya masih perlu
bimbingan tadi sudah ada loh yang siap bimbing sampai aduh, saya sangat dan ibu semua yang berada di kelas ini di luar sana sudah banyak yang saatnya sedang istirahat, tapi Bapak dan Ibu adalah guru-guru hebat, kepala sekolah hebat dan pengawas yang hebat yang selalu ingin mengembangkan diri. Jangan segan-segan Bapak dan Ibu, tulis pengalaman Bapak dan Ibu sebaik mungkin, namun ingat, masih dengan tata tulis karya tulis ilmiah. Jadi berbeda dengan karya tulis lainnya ya Bapak dan Ibu, tetap kita mengikuti sistematika karya tulis ilmiah. Oke, sebentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sore mendekati maghrib, sudah saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ini luar biasa. Dan pada panitia untuk Bu Anis, Bu Nila, dan tentunya kepada peserta ya, segala sesuatu yang mau berbuka, selamat berbuka. Tapi saya memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada narasumber, pendamping, panitia, dan tentunya peserta yang luar biasa semangatnya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk kegiatan ini silakan nanti disusun best practice-nya. Maka yang 3 best practice terbaik nanti akan melakukan diseminasi pada tanggal 6 Februari yang disaksikan oleh Wakil Rektor UHAMKA Bapak Dr. Bunyamin MPD. Nanti akan menyaksikan presentasi dari 3 terbaik. Untuk itu kami tunggu nanti di tanggal 1 Februari semua sudah masuk best practice-nya dan akan kami pilih 3 terbaik untuk dipresentasikan. Bapak Ibu, memang ini sangat waktunya sangat sempit, sangat sedikit, tapi mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini bisa efektif, bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan juga insya Allah ke depan nanti mungkin kami akan bervariasi dalam melakukan webinar dan sekaligus ini juga contoh pembelajaran Bapak Ibu di kelas, lakukanlah juga mungkin contoh-contoh seperti ini untuk kelas tinggi, untuk SD 456 apalagi SMP SMA mungkin akan sangat lebih menarik PJJ-nya, karena kita sampai saat ini belum juga selesai untuk terus melakukan pembelajaran yang menarik mungkin. Insya Allah kami juga Coba atas, coba. Dan mohon maaf juga. Waalaikumsalam. Di awal-awal mungkin masih Maafkan. Ya Ibu, silakan. Sudah. Oh sudah ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Helmi ya. Ini isinya hilang jadi tidak terdengar di saya bahwa sudah selesai Ibu berbicara, mohon maaf. Teman-teman peserta, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa menuliskan daftar hadir dan evaluasi penyelenggaraan webinar ini ada di kolom chat, termasuk materi yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Sudah ada di kolom chat, bisa langsung diakses. Kemudian kami juga mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ada grup WA ya, untuk informasi dan lain-lain bisa melalui grup WA Guru Webinar. Sudah disampaikan juga di grup di chat room ini, di chat Zoom ya. Baik, waktu sudah menunjukkan makin malam. Terima kasih dan permohonan maaf dari kami di webinar series ketiga ini, yaitu praktik menulis best practice. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
dan dapat menjadikan kita semua bisa membuat best practice. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.